Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan presentasi materi ketiga, yakni sistem telekomunikasi seluler. Ini merupakan eh, presentasi lanjutan dari sistem telekomunikasi satelit. Baik, langsung saja kita ke materinya. Sistem telekomunikasi seluler. Definisi dari sistem telekomunikasi seluler yaitu sistem komunikasi yang memungkinkan user atau pelanggannya dapat bergerak selama proses komunikasi berlangsung, dengan catatan pelanggan bergerak dalam cakupan area penyelenggara jasa komunikasi. Jadi di sini yang dimaksudkan bergerak itu tidak secara bebas, tidak keluar dari jangkauan area eh, penyelenggara komunikasi tersebut. Karena jika keluar dari area tersebut, maka dipastikan bahwa pelanggan tidak akan bisa mengakses komunikasi karena di luar jangkauan. Sistem telekomunikasi yang cocok untuk mendukung sistem komunikasi bergerak ini adalah sistem komunikasi tanpa kabel atau wireless, yaitu sistem komunikasi radio lengkap dengan antena pemancar dan perangkat radionya. Untuk dapat mengcover cakupan yang begitu luas, dilakukan pembagian coverage area menjadi sub area yang disebut sel. Oleh karena itu, sistem komunikasi bergerak disebut juga sistem komunikasi seluler. Lanjut. Nah, ini adalah contoh pembagian dari sistem sel ya. Jadi coverage itu diibaratkan lingkaran besar, terus dibagi-bagi lagi menjadi kecil atau yang disebut dengan sel. Sifat komunikasi seluler ini sendiri yaitu pelanggan mampu bergerak secara bebas dalam area layanan tanpa terjadi pemutusan hubungan ketika komunikasi berlangsung. Ini adalah perencanaan sel atau model sel yang seharusnya di pengennya disusun heksagonal, tapi di lapangannya bentuknya tidak beraturan. Yang ideal ini adalah lingkaran. Ukuran sebuah sel pada sistem komunikasi seluler dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, seperti kepadatan pada traffic, daya pemancar seperti base station dan mobile station, faktor alam seperti udara, laut, gunung, gedung-gedung, dan lain-lain. Dan tetapi batasan-batasan tersebut akhirnya ditentukan sendiri oleh buatnya radio antar base station dan mobile station. Buatnya sinyal. Perencanaan sel. Berikut adalah penamaan atau pembagian sel berdasarkan luas jangkauan dari sel tersebut. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, makrosel, di mana R lebih dari 5 kilo, biasanya 7 kilo. Mikrosel, di mana R atau radian atau jangkauan itu berkisar antara 3 sampai dengan 5 kurang dari 5 kilo.
dan picosel, di mana R kurang dari 1. Setiap sel ini di-cover oleh satu perangkat radio lengkap dengan antena pemancarnya. Alat yang langsung mengcover langsung tiap sel disebut base transceiver station atau BTS. Biasanya di eh, pinggir jalan itu ada tower pemancar besar-besar, yaitu namanya BTS. Ini adalah merupakan arsitektur secara umum untuk eh, komunikasi seluler itu sendiri. Ya, kita lihat ada VLR, ALR, OMC, MSC, Gateway, PSG, PSTN, dan DTS, dan mobile station atau pengguna. Voice link data link ini merupakan jalur yang garis lurus adalah voice link, yang garis lurus merupakan jalur data. Penjelasan dari masing-masing stasiun tadi bisa kita baca di sini. PSTN atau Public Switch Telephone Network dapat fungsinya dapat membuat sambungan antara pelanggan tetap terjaga dan tidak terkena interferensi saat pengguna seluler berpindah dari satu sel ke sel lain dengan menggunakan salah satu teknik switching. Dari namanya sendiri adalah Public Switch Telephone Network, maka dia fungsinya adalah men-switch ketika user berpindah tempat atau lokasi dari sel satu ke sel yang lain. MTSO atau Mobile Telecommunication Switching Office atau Mobile Switching Center MSC. MTSO berfungsi sebagai pusat penyambungan pembicaraan dalam telekomunikasi. MTSO juga dikenal sebagai MSC Mobile Switching Central. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antar telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem analog, MSC berfungsi untuk mengatur sistem agar saling beroperasi. MSC merupakan perangkat yang terhubung dengan satu BSC atau Base Station Controller atau lebih. Satu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Nah, betapa banyaknya atau besarnya ini kapasitas dari MSC tersebut. VLR atau Visitor Location Register, penyimpanan data temporer yang masuk dari MSC lain dan sifatnya residen. HLR Home Location Register, penyimpanan data-data tetap dari pelanggan dalam MSC itu sendiri. Penjelasan BSC atau Base Control Station. Base Station Controller merupakan perangkat yang mengontrol BTS atau Base Transceiver Station. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikan seperti handover konfigurasi site, pengaturan sumber daya radio, dan pengaturan frekuensi pada suatu BTS. BS atau Base Station bisa disebut juga sebagai BTS atau Base Transceiver Station. BS merupakan bagian paling penting yang harus ada pada site atau ada pada lapangan. Fungsi dari BS adalah mengalokasikan frekuensi dan daya yang digunakan oleh user. BS memiliki peralatan fisik radio yang digunakan untuk mentransmisi dan menerima sinyal ke user atau sebaliknya. Setiap BS menyediakan kanal radio untuk suatu area cakupan. Kanal radio digunakan untuk hubungan antara MS dan BSC. Untuk mencakup suatu daerah pelayanan dibutuhkan satu atau lebih BS menyesuaikan dengan jumlah sel yang di dalam pelayanan yang ada di dalam pelayanan. Karakteristik dasar sistem komunikasi seluler ada 3: frequency reuse, pembagian sel,
atau cell splitting dan handover. Frekuensi reuse definisinya adalah penggunaan kembali frekuensi yang sama pada area sel yang berbeda di luar jangkauan batas daerah selnya yang bebas dari intervensi. Jadi frekuensi yang tidak terpakai digunakan lagi atau um, intinya penggunaan frekuensi ulang yang dari di luar jangkauan batas daerah sel yang di luar bebas intervensi juga. Belakang, kenapa reuse digunakan? Karena keterbatasan alur frekuensi, keterbatasan area cakupan sel atau coverage area. Untuk menaikkan jumlah kanal, membentuk klaster yang berisi beberapa sel, CO channel interference. Ini adalah beberapa alasan kenapa reuse digunakan. Itu ada di sini. Parameter kinerja carrier to interface ratio. Dari gambar di samping, kondisi kasus terburuk pada titik A. Kita lihat pada titik A di sini. Ketika mobil keluar dari jangkauan, pada kondisi kasus terburuk tersebut, perbandingan antara daya carrier terhadap daya interference harus tetap lebih besar atau sama dari CI minimum yang dipersyaratkan oleh sistem seluler yang bersangkutan. Sinyal yang diinginkan adalah di C atau di cakupan area PTS itu sendiri. Yang di sini adalah sinyal interferensi dilambangkan oleh I. F1, F2, F3 itu merupakan BTS-nya. Jarak interferensi bebas itu ada di atasnya ini. Jadi minimum tergantung dari sistem seluler yang diimplementasikan pada rumus berikut. Ini merupakan rumus dari carrier to interferensi. Bisa aplikasikan sendiri ya. Konsep cluster adalah sekelompok sel yang masing-masing selnya memiliki satu set frekuensi yang berbeda dengan sel yang lain. Ukuran cluster dilambangkan dengan K, sering juga dilambangkan dengan N. Adalah jumlah sel yang terdapat dalam satu cluster. Sebagai contoh, kita lihat gambar frekuensi reuse pattern cluster atau cluster K sama dengan 3. Ini maksudnya adalah terdapat 3 sel pada satu cluster. Nah, ini kan dikasih nomor, jadi kita bisa memahaminya. Yang di bawah kan ada 4 sel dalam satu cluster. Jadi seperti itu. Kaidah penentuan nomor sel, kaidah parameter dasar. Lalu CWI sel dari sel referensi sepanjang rantai heksagonal dalam kurung garis lurus yang menghubungkan dua pusat sel. Lalu berurutan 60 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian melalui sepanjang C, ini C, sel pada arah tersebut pada posisi akhir A, disitulah letak frekuensi reuse. Ini ada contohnya di sini, bisa dipahami sendiri. Yang kedua adalah cell splitting. Untuk definisinya sendiri ada untuk meningkatkan kapasitas, maka diperlukan konsep cell splitting. Jadi sel yang sudah ada itu dibagi lagi menjadi lebih kecil lagi. Yang ketiga adalah handover atau HO. Definisi dari handover yaitu proses perpindahan kanal traffic
user pada saat user aktif tanpa terjadi pemutusan hubungan dan tanpa melalui campur tangan dari pemakai. Ini definisi yang pertama. Dan lagi yang definisi yang kedua adalah proses perpindahan pengguna mobile station jaringan dari satu sel ke sel lainnya tanpa terjadi pemutusan hubungan komunikasi. Tapi pada intinya kedua definisi adalah sama tanpa adanya pemutusan ketika user berpindah dari salah satu ke sel yang lain. Di bawah ini merupakan penggambaran dari definisi tersebut. Jenis handover. Internal handover dikendalikan oleh BSC. Intra-cell handover, perpindahan hubungan antar sel yang berbeda dalam BTS yang sama. Inter-cell handover, perpindahan antar BTS yang berbeda dalam satu BSC. External handover dikendalikan oleh MSC. MSC intra handover, perpindahan hubungan yang terjadi antar BSC dalam satu MSC. MSC inter handover, perpindahan hubungan yang terjadi pada MSC yang berbeda. Ini merupakan contoh atau gambar dari jenis-jenis handover tadi. Ada intra BSC handover, inter BSC atau intra MSC handover, dan dikendalikan oleh MSC atau BSC. Tabel berikut adalah mekanisme dari handover itu sendiri, dari MST, BST, BSC, kemudian ke MSC, HO request to new BSC, kembali dilanjutkan ke BTS, kembali lagi sampai MSC. Jadi seperti itu langkah-langkah dari mekanisme handover tersebut. Alasan perlunya handover. Kenapa sih handover itu perlu? Ini ada penjelasannya. Karena MS keluar dari cabang BTS, sinyal diterima terlalu rendah, bit error rate atau BER terlalu tinggi. Ini merupakan alasan perlunya handover. Keseimbangan beban jaringan. Trafik di satu sel terlalu tinggi sehingga beberapa MS perlu dialihkan ke sel lain yang lebih rendah. Nah, ini kita dapat memahami kenapa handover itu perlu. Ya, ini alasannya. Perbedaan konsepsi HO sistem seluler dengan generasi pertama dan kedua. Pada generasi pertama sistem analog, pengukuran kuat sinyal dilakukan oleh BS dan disupervisi oleh MSC. BS secara konstan melakukan pengukuran sinyal dari tiap kanal voice. Ini yang generasi pertama. Lokator receiver mengukur kuat sinyal MS pada sel tetangga MSC, menentukan terjadi HO atau tidak. Pada generasi kedua, sistem digital TDMA, keputusan HO dibantu MS atau MAHO, Mobile Assistant Off. Tiap MS mengukur sinyal yang diterima dari BS yang mengelilinginya dan melaporkan ke BS-nya. Handoff diinisiasi jika level diterima dari BS tangga mulai meningkat melebihi level sinyal dari BS-nya sendiri. Keputusan atas dasar periode waktu atau derajat level tertentu margin HO. MSC menentukan terjadi HO atau tidak. Terus ada beberapa kesamaan, ada perbedaan. Sejarah perkembangan teknologi seluler dari 1G, 2G, 3G sampai 4G. Sekarang
sudah dikembangkan 5G tapi belum merata. Perkembangan teknologi seluler berkembangan begitu cepat dalam jangka waktu yang singkat. Perkembangan teknologi seluler ini dimulai dari generasi pertama 1G sampai dengan generasi keempat atau 4G, dan bahkan sekarang sudah dikembangkan menjadi generasi kelima 5G. RTG dalam jaringan adalah singkatan atau kepanjangan dari generation atau generasi. Sedangkan angka sebenarnya merupakan tingkatannya. Angka yang lebih tinggi belum G berarti memiliki kemampuan fitur yang lebih baik dalam mengirim dan menerima informasi. Berikut perkembangan teknologi. Nah, jadi angka tersebut menentukan fasilitas dan keandalan dari sistem komunikasi tersebut. Jadi semakin tinggi angka tersebut, maka semakin cepat dalam mengirim atau menerima data. 1G. Teknologi 5G merupakan teknologi seluler generasi pertama yang diperkenalkan di era 80-an. Dan masih menggunakan sistem analog atau hanya dapat melayani komunikasi suara secara bentuk. Berasal dari teknologi ini memiliki layar dengan ukuran kecil-kecil dan memiliki desain ponsel yang sangat sederhana. Pada teknologi ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Teknik ini memungkinkan pembagian alokasi frekuensi pada suatu sel yang digunakan setiap pelanggan yang ada di sel tersebut, sehingga pada saat pelanggan sedang melakukan pembicaraan akan memiliki frekuensi sendiri yang berbeda dengan frekuensi pelanggan lain. Prinsip ini sama seperti cara kerja stasiun radio, di mana satu stasiun radio hanya menggunakan satu frekuensi untuk siarannya. Kelemahan dari jaringan ini dapat pada ketersediaan jaringan yang rendah atau low speed dengan kecepatan hanya mencapai 2 kbps. Kalau sekarang mah sampai 1 MB lebih. Kalau 2 kbps malah lemot. Teknologi 2G merupakan teknologi seluler generasi kedua yang sudah menggunakan sistem digital. Sebelumnya kan sistem analog, ini sudah merambah ke digital. Teknologi ini memungkinkan untuk mengirim SMS (Short Message Service) selain panggilan suara. Kecepatan jaringan 2G mencapai 9 kbps hingga 14 kbps. Ya, lumayan lah. Contoh teknologi generasi kedua yang sudah menggunakan sistem digital adalah GSM, Global System for Mobile, atau bisa yang termasuk GSM adalah kayak kartu-kartu Indosat dan CDMA. Kalau CDMA ini Flexi dulu Telkom Flexi. Kode Multiple Access. Teknologi 3G. Teknologi 3G merupakan teknologi seluler generasi ketiga yang sudah menggunakan sistem digital dan sering dikenal sebagai WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Jaringan 3G ini menyediakan kecepatan transfer data yang lebih cepat dari 144 kbps hingga 2 MB. Ketersediaan jaringan memungkinkan pengguna untuk melakukan video streaming dan panggilan video atau video call. Teknologi 4G. Teknologi 4G merupakan teknologi seluler generasi keempat yang sering dikenal dengan LTE (Long Term Evolution). Jaringan 4G merupakan pengembangan dari teknologi jaringan 2G dan 3G. Dari segi kecepatan transfer data yang lebih cepat, sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan panggilan suara dan video online, game online, melihat video dengan kualitas tinggi, dan masih banyak lainnya. Yang kelima adalah LTE, Long Term Evolution. Long Term Evolution diciptakan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya. LTE merupakan pengembangan dari sistem Third Generation Partnership Project atau TGPP yang sebelumnya dikenal sebagai Universal
Mobile Telecommunication System (UMTS) yang merupakan evolusi dari Global System for Mobile Communication (GSM). LTE mendukung kecepatan base 100 Mbps dalam kondisi diunduh, downlink, dan 50 Mbps dalam kondisi diunggah uplink. Pada channel bandwidth 20 MHz. LTE ditujukan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya. Selain dari kecepatan dalam transfer data, juga karena long term evolution atau LTE dapat memberikan coverage dan kapasitas dari layanan yang besar, mengurangi biaya dalam operasional, mendukung penggunaan multiple antena, fleksibel dalam penggunaan bandwidth, dan juga dapat terhubung atau terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sajikan. Jika terdapat kekurangan, banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri cukup sampai di sini. Semoga dari presentasi 1, 2, 3 dapat membawa manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.